Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Mesnik Atepah, dalam judul Doa Yabes. Yabes disebutkan sebanyak 3 kali dalam Alkitab, yaitu dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10, dan satu nama tempat, yaitu di dalam 1 Tawarik 2 ayat 55. 1 Tawarik 4 ayat 9, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ini proses melahirkan yang sangat menyakitkan. Ada berapa orang yang terlibat di dalam menjaga ibu yang melahirkan ini? Karena memang semua kesaksian ibu-ibu melahirkan itu adalah rasa sakitnya sangat luar biasa. Untuk mengetahui latar belakang kenapa seseorang melahirkan sakit, Alkitab memberikan informasi kepada kita di dalam buku Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payah kamu akan mengandung, akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Firman Tuhan ini secara khusus ditujukan kepada Hawa setelah mereka jatuh di dalam dosa. Jadi, saudara-saudara, kesakitan waktu melahirkan menurut Kejadian 3 ayat 16 adalah kutuk atau kesusahan. Jadi seorang yang melahirkan dengan rasa sakit adalah tanggung jawab kepada perbuatannya yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan katakan itu akan dialami oleh semua ibu-ibu, termasuk ibu daripada Yabes. Kalau begitu, apa kunci kita untuk lepas dari kutuk, untuk lepas dari kesusahan seperti Yabes? Di dalam 1 Tawarik 4 ayat 10 mengatakan, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaan itu. Ada satu kata kunci pada ayat ini. Kata kuncinya adalah sehingga kesakitan tidak menimpa aku lagi. Tadi Kejadian mengatakan kesakitan adalah sebuah kutuk. Kesakitan adalah sebuah kesulitan dan kesusahan. Tapi sekarang Yabes berdoa supaya dia tidak ditimpa lagi oleh kesakitan. Apa artinya? Yabes berdoa agar dia tidak menjadi orang yang terus terkutuk. Yabes berdoa agar ia tidak menjadi orang yang terus berada di dalam kesulitan. Yabes berdoa agar ia tidak terus berada di dalam kesusahan. Tetapi ia boleh keluar dari kesusahan itu kepada berkat yang berlimpah di dalam Tuhan. Kita sedang menghadapi wabah COVID-19. Kita sedang menghadapi wabah yang membunuh ribuan orang di atas permukaan bumi ini. Kutuk berjalan, tetapi kita bisa lepas dari kutuk itu ketika kita berdoa memohon kepada Tuhan untuk memberkati kita dan mengangkat kutuk itu dan membuangnya. Apa kunci kita untuk lepas dari kutuk dan kesusahan? Adalah doa. Kita berdoa untuk melepaskan, dan Yabes melakukannya, dan terbukti bahwa dia pun lepas dari kesusahan dan kesulitan, bahkan lepas dari kutuk tersebut. Yabes dimuliakan karena ia adalah orang yang suka berdoa. Contoh di dalam Alkitab juga, yaitu Daniel. Dia berdoa 1 kali, 3 kali. Apa yang terjadi? Singa pun tidak mau memakannya. Singa tidak mau makan orang yang suka berdoa. Artinya apa? Doa akan melepaskan kita dari kutuk. Doa akan melepaskan kita dari kesusahan.
Berapa kali kita berdoa satu hari untuk membebaskan diri kita dari wabah yang sedang merajalela di atas permukaan bumi ini. Kita tinggal di rumah selama hampir 1 bulan. Berapa banyak kita berdoa hampir 1 bulan ini untuk wabah ini pergi dari kita. Wabah ini diangkat oleh Tuhan dan digantikan dengan sukacita dan berkat. Jangan-jangan kita tinggal di rumah, tapi kita masih bicarakan wabah itu. Kita masih nonton yang lain-lain. Kita masih mendengar berita yang lain-lain. Sehingga kita tidak siap dengan doa yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yeremia 30 ayat 3 mengatakan, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Rahasia terbesar yang belum diketahui pun bisa terbuka karena kita berdoa dan berseru kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, "Berserulah kepadaku, berdoalah kepadaku, berbicaralah kepadaku, aku akan menjawab engkau." Jaminannya pasti. Berarti masalahnya bukan berada pada Tuhan, tapi masalahnya ada pada kita. Kenapa Yabes diberkati? Karena dia berdoa. Kenapa dia dimuliakan? Karena dia berdoa. Dibandingkan dengan saudara-saudaranya, jelas dia adalah orang yang suka berdoa melebihi saudara-saudaranya. Apa isi atau inti daripada doa Yabes? 1 Tawarik 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam buku Yeremia. Katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Orang yang diberkati adalah orang yang sudah tidak ditimpa lagi dengan kesakitan. Orang yang diberkati adalah orang yang wilayahnya diperluas, bisnisnya diperluas. Tuhan Allah, angkatlah kutuk ini. Tuhan Allah, angkatlah kesusahan ini daripadaku. Jika kutuk, jika kesusahan sudah diangkat Allah, maka yang ada adalah sukacita dan berkat. Amin. Bagaimana kita mengusir angin dari dalam gelas yang kosong? Satu-satunya cara adalah mengisi air. Bagaimana caranya kita mengusir kesulitan dan kesusahan dari dalam hidup ini? Satu-satunya cara adalah diisi dengan doa, diisi dengan berkat, diisi dengan sukacita. Maka berkat itu akan datang. Maka doa itu akan terjawab. Hari ini saya mau yakinkan saudara bahwa kerja keras kita dan kesusahan dan kesulitan kita akan terbayar. Dan saya yakin juga akan terbayar dengan kegembiraan dan sukacita. Semua usaha-usaha kita yang keras, doa-doa kita dan pergumulan kita segera akan digantikan dengan sukacita, segera digantikan dengan kegembiraan. Bisnis kita akan tambah maju karena doa. Target-target kita akan tercapai oleh karena doa. Semua yang kita rencanakan akan terjadi karena doa. Saat kita ulangi ayat ini, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Tuhan akan memperluas bisnis Anda. Tuhan akan memperluas karya-karya Anda. Dan Tuhan akan memberkati Anda dengan berlimpah-limpah. Apa usaha Anda? Serahkan di dalam doa. Apa pekerjaan Anda? Serahkan di dalam doa. Apakah terancam bangkrut oleh karena COVID-19? Apakah kesulitan ini kita akan di PHK oleh karena COVID-19? Apakah kita akan dirumahkan oleh COVID-19? Apakah gaji kita akan dipotong? Jangan lupa,
berdoa, maka Tuhan akan mengangkat kutuk ini dan digantikan dengan berkat. Bisa saja kita beralasan, Yabes yang berdoa Tuhan mendengar. Namun kalau saya manusia biasa, apakah Tuhan mau mendengar? Alkitab berkata di dalam Yakobus 5:17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Elia manusia biasa, Daniel manusia biasa, Sadrak, Mesak, dan Abednego manusia biasa. Daud adalah manusia biasa, sama seperti kita, manusia berdosa. Yabes adalah manusia biasa, sama seperti kita. Masalahnya adalah bersungguh-sungguh kita berdoa. Jika kita sungguh-sungguh berdoa seperti Yabes, sungguh-sungguh berdoa seperti Daniel, maka doa kita pasti akan dikabulkan. Itu sebabnya Rasul Paulus menulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat yang terpendek tetapi penuh dengan makna, padat dengan makna. Karena hanya inilah satu-satunya senjata kita untuk mengklaim berkat daripada Tuhan. Klaim dan klaim dan klaim. Anda akan memperolehnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami tahu bahwa semua kesulitan ini oleh karena dosa dan kutuk. Tapi ketika kami datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menggantikannya dengan berkat dan sukacita. Terima kasih karena kami yakin akan menerima berkat itu sekarang juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.